teman-teman, selamat datang kembali di podcast Hima Kebijakan Pendidikan. Nah, di podcast kali ini akan ditemani oleh saya, Sarah Aselia, atau biasa dipanggil Acel dari Angkatan 2023. Di podcast kali ini, kita nggak sendiri, karena saya ditemani oleh mahasiswa baru dari Angkatan 2025. Nah, Mas Hanif, boleh perkenalan? Mungkin selamat sore ya buat teman-teman. Perkenalkan, nama aku Arhan Hanif, bisa dipanggil Hanif, dan kebetulan aku di sini tuh sebagai volunteer dari kegiatan Gemproduk yang dilaksanakan oleh Hima Kebijakan Pendidikan. Itu aja. Oke, gimana kabarnya setelah selesai magang Gemproduk ini, Mas? Ya, alhamdulillah pengalamannya juga seneng, kabar-kabarnya juga enak, dapat ilmu baru lah kayak gitu. Baru. Oke. Jadi teman-teman, Gemproduk kali ini adalah salah satu dari rangkaian magang Hima Kebijakan Pendidikan. Nah, kalau tahun kemarin konser, di tahun ini Gemproduk mengambil tema pengabdian masyarakat. Nah, podcast kali ini kita akan melihat nih, bertanya pengalaman dari mahasiswa baru yang mengalami magang di Gemproduk. Aku di sini dan teman-teman juga penasaran nih, gimana sih awalnya kamu mendaftar Hima, terus kesan-kesan pertama ke Hima, sampai akhirnya kamu tertarik buat magang di Gemproduk. Mungkin cerita ya sedikit aja ya, nggak terlalu panjang. Itu kan dari awal masuk kan kita disambut ya sama-sama kakak-kakak Hima waktu PKKMB. Kita kan kenalan-kenalan juga sama kakak-kakak Hima, dan mereka di sana itu udah ngejelasin banyak mungkin kegiatan mereka itu yang didengar sama adik-adik tingkatnya ya, kayak aku yang maba 25 itu ngedengarnya asik dan bisa lah nambah relasi atau nambah kegiatan-kegiatan yang buat kami adik-adiknya yang masih belum ada kegiatan apapun gitu di kampus. Makanya dari situlah aku tuh sendiri sih, lebih terkhususnya aku tuh tertarik lah buat nyoba daftar, dan akhirnya kan ada magang yang menurut aku tuh impactnya juga gede dan langsung ke masyarakat. Makanya aku langsung mau ikut terjun juga di Gemproduk 15. Oh, jadi kamu tertarik sama konsepnya yang itu pengabdian ya? Iya, Kak. Terus dari awal daftarnya kayak gimana nih? Mungkin kamu bisa ngasih tips-tips buat tahun depan, ada yang pengen magang Gemproduk juga. Daftarnya dari awal, sosialisasinya kayak gimana? Mungkin kalau daftar ya, untuk pendaftaran sih sebenarnya simpel. Kita cuma ngikutin apa yang diarahin sama kakak-kakak. Dan untuk pendaftaran itu juga nggak ribet lah, simpel. Kita cuma nulis apa sih yang mau kita ajukan di sana itu, apa impact kita, mau ngapain aja kita di sana. Jadi kayak gitu doang, Kak. Kalau waktu milih sini, kamu penasaran nggak pengen masuk si apa? Terus kayak kenapa kamu pengen berkontribusi di si tersebut? Dan akhirnya kamu keterima di si apa gitu? Boleh diceritain nggak? Kebetulan kan waktu pendaftaran ada pemilihan suruh pilih dua sih. Aku milih si humas dan acara. Dan kebetulan aku terima di humas. Nah, di humas ini tuh mungkin kegiatannya ya seperti umumnya gitu loh, Kak, yang humas di setiap kegiatan. Kita mungkin dari awal itu ya mungkin nyari media partner. Media partner tuh kan buat nyebar-nyebar pamflet kita biar dikenal sama masyarakat luas gitu, Kak. Nah, yang kedua itu kita lebih mulai yang ke internalnya, kayak kita ngasih surat-surat undangan mungkin ke DBO atau gimana ke ormawa lainnya seperti itu. Berarti sesuai dengan ekspektasi kamu ya, kamu masuk humas. Dan emang pilihan pertama kamu di humas. Oke, si humas ini ya dalam menjalankan job desk-nya, karena kan tadi ada milih media partner, terus juga kalian kirim-kirim undangan dan lain-lain. Itu menurutmu tantangan terbesar yang kamu alami pas menjadi si humas saat Gemproduk itu apa? Bisa diceritain kalau ya dalam bentuk cerita gitu gimana? Mungkin yang dalam cerita yang waktu kita nyari media partner itu kan susahnya itu kita menghubungin mereka gitu loh, Kak. Mereka kita hubungin itu kan responnya juga lama, kita nggak tahu. Sedangkan acara itu kan waktunya juga mepet, nggak banyak. Di situ kita ya muter akal gitu lah, Kak. Ini gimana ya cari media partner biar terpenuhi sesuai target. Nah, dari situ kan ada yang responnya harus nunggu 1 minggu lah, Kak. Dan dari situ kan di media partner itu kan ada berbagai paket. Jadi kita itu milih paketnya mau yang diiklanin seperti apa atau yang gimana gitu, Kak. Nah, untuk kendala dari media partner sih mungkin kayak gitu. Terus dari nyebar undangan itu lebih susah nyebar undangan yang ke pihak-pihak luar eksternal yang bukan dari pihak kampus, kayak pemuda-pemudinya mereka itu gimana, Bapak RT atau Pak RW-nya, dan responnya mereka itu dengan ya kurang kurang bisa kita mungkin, Pak, masih agak lambat tuh. Jadi kendala-kendalanya itu mungkin dari respon-respon mereka itu yang masih paling. Dari respon-respon mereka. Iya. Terus itu kan berarti pra-acara. Kalau saat acara nih, kira-kira si humas job desk-nya ngapain? Kebetulan kalau dari acara dari humasnya sendiri, waktu itu aku ditugaskan di minggu pertama itu untuk menjadi MC.
Oh, Nah, di minggu pertama ya menjalankan proses sebagai MC, selainnya MC bincang-bincang tamu gitu Kak. Seperti itu berbincang-bincang, dan di minggu kedua itu sebagai volunteer kita juga bantu kegiatan pengabdian yang benar-benar ngabdi di masyarakat. Kita itu bantu tanam-nanam benih yang bisa dipanen mereka gitu loh Kak. Kayak cabai, bawang atau lain-lainnya kayak gitu. oh, berarti walaupun sinya humas dan bekerja saat pra-acara, tetapi saat di acaranya juga punya job desk khusus, bahkan bisa jadi MC dan bisa melebur ya, membantu si lain. Oke, karena kamu kan berarti terjun langsung ya ke desa pengabdian saat itu, karena kita pengabdian masyarakat ya. Nah, menurutmu gimana sih desa pengabdian itu? Kayak bisa diceritain desanya seperti apa dan kegiatan mengabdinya seperti apa? Kebetulan untuk desanya sendiri itu gimana ya Kak, untuk dijelaskan itu benar-benar desa yang masih asli gitu loh Kak, banyak pohon-pohonnya, dan masyarakat itu yang masih menjaga ketradisionalan mereka itu loh, masih ya selayaknya orang-orang desa itu Kak, yang masih sering berhubungan sapa menyapa. Jadi kita menyelesaikan culture-culture atau budaya yang ada di sana gitu Kak, melebur masakannya seperti itu. Gimana adab kita kalau ketemu orang-orang yang itu seperti apa, mungkin dengan teman-teman yang sebaya kan kayak ada gitu loh Kak di sana. Jadi lebih tahu tempat tahu waktu, dan untuk bentuk pengabdiannya itu seperti tadi Kak yang saya sendiri laksanakan itu tim utama menjadi MC. Untuk kegiatan kebetulan kegiatannya kalau nggak salah itu seperti Workshop. workshop gitu Kak. Nah untuk di Kuda sendiri pengabdian yang saya lakukan itu lebih banyak terjun ke masyarakatnya langsung kayak gitu. Oke. Terus kan kalau terjun ke masyarakat langsung, workshop dan lain-lain, apalagi kita berhadapan dengan pihak-pihak eksternal langsung kan di lapangan, ada tantangan yang terasa nggak selain tadi tantangan isi humas, tapi di saat pengabdiannya ada tantangan-tantangan lain nggak? Mungkin untuk tantangan sendiri yang saya rasakan sih sejauh ini nggak ada sih Kak. Ya mungkin tantangan mungkin dari orang lainnya gitu. Kan dari mereka waktu di pengabdian kedua sendiri itu kan kami bertemu salah satu dosen di perguruan tinggi lainnya itu Kak. Mereka memberi masukan, ini gimana sih pamflet yang benar, harus desainnya gimana, ngasih arah-arahan. Ini baiknya gimana sih biar mereka masyarakat mereka itu paham apa yang ingin Hima KP itu sampaikan seperti itu. Berarti kalian belajar komunikasi ke masyarakat juga gitu. Kalau dari keseluruhan acaranya Gembruduk ini, mungkin kamu bisa ceritain asik gak atau gimana gitu kesan-pesannya? Pasti asik dong Kak, kan di sini kita tuh magang sama bukan teman-teman aku doang ya yang angkatan 25, tapi juga dari angkatan 23 dan 24. Di sana itu kita yang dari Gladi itu bareng-bareng, bantu bareng-bareng, terus di kegiatan itu apalagi khususnya waktu istirahat itu Iya. kita nyampein keluh kesah lah gimana, oh ini ketemu orang-orang ini gimana, sambil makan siang itu asik Kak, bener asik. Oh, jadi banyak kesempatan kalian buat saling ngobrol, ya kesah, bonding, makin dekat gitu juga ya. Oh. Oke, kalau misalnya untuk Gembruduk tahun depan nih, siapa tahu magang Hima tahun depan itu kita pengabdian lagi, mungkin kamu bisa kasih saran atau evaluasi untuk kegiatannya, kayak mungkin desanya seperti apa, nanti kegiatannya ditambah kegiatan apa. Mungkin kalau dari aku saran atau evaluasi dari kesiapan panitia dulu ya Kak. Mungkin panitia itu lebih benar-benar bisa nentuin desa mana sih yang benar-benar targetnya harus kita penuhin, yang benar-benar bisa sesuai tujuan kita tuh makan untuk apa, pengabdian kah atau yang lainnya. Nah mungkin dari evaluasi kemarin tuh dari panitia sudah cukup dilakukan, dan dari masyarakatnya itu benar-benar menerima dan mereka tuh bisa mengkritik kita. Jadi evaluasi malah datang bukan dari kita juga, dari masyarakat luar. Jadi sebaiknya kita itu mencari desa yang benar-benar mau mendukung kita buat tumbuh, seperti itu aja Kak. Oke, jadi dari pemilihan desanya ya. Iya. Oke, mungkin terakhir nih aku mau nanya, Iya. hal yang menurut kamu paling berkesan selama kamu magang di Hima apa? Seperti itu. Kalau menurut aku ya Kak, yang waktu kemarin itu pengabdian yang terjun langsung, kita kan menanam benih itu, ya kayak kita yang mungkin belum tahu ini itu benih apa, bentuk dari apa, terus kita diajarin gimana nanamnya yang baik, terus perawatannya gimana, kita juga benar-benar kegiatan dari awal gimana sih cara bikin tanahnya tuh biar gembur, bisa ditanam tanaman gitu. Jadi banyak ilmu sharing sama masyarakat di sana juga seperti itu. Jadi teman-teman, kalau bentuknya pengabdian itu selain kita memberikan manfaat, kita juga bisa mengambil manfaat dari desa tersebut. Karena memang terasa ya banyak sekali pelajaran-pelajaran baru saat kita magang di Hima ini. Dan kita juga bisa kenal-kenal dengan orang baru dan lain-lain, apalagi berkolaborasi dengan pihak eksternal.
Baik, ada yang mau disampaikan terakhir buat maba-maba nanti? Mungkin buat maba-maba nanti ya Kak yang mau benar-benar ikut event kita itu semoga benar-benar lebih semangat dan membuktikan keseriusan mereka di event-event kayak gini yang apalagi yang tujuan ke masyarakat benar-benar menunjukkan sikap positif yang benar-benar bisa membangun lima kebijakan-kebijakan ini seperti itu aja Kak. Oke, baik. Nif, makasih banget buat sharing-sharingnya ke teman-teman semua. Semoga dapat menjadi inspirasi buat nanti teman-teman yang mau ikut magang Hima selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari aku. Makasih banyak ya, Nif. Sama Kak Acel. Hey yo, welcome back again. Selamat datang di Selamat sesi datang kembali. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Apa sesi apa sih? Sesi tanya jawab Q&A. Q&A. Oh, Oke. Jawab entakon. Jawab pentakon gitu ya. Bahasa Inggris gitu ya. Enggak ada bahasa Jawa, Inggris. Jawa. Salah dong. Nah, ya. Oke, jadi di sesi Q&A ini kemarin kita berdua Betul. sudah Memberikan pertanyaan di salah dong. Oh ya. Mempersilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kita di Instagram Hima KP. Dan sekarang kami sudah memilih pertanyaan-pertanyaan yang mantap betul. Lucu, kocak. Semoga lucu. Semoga lucu. Tapi nggak apa-apa lah, diusahakan. Diharapkan ketawa ya teman-teman. Sebelum itu kita kenalan dulu Mas. Silakan. Kenalannya versi Pakai apa? Jiko. Aduh. Harus pakai Jiko. Jiko. Teman-teman lagi tahu Jiko kan? Jiko Shokai. Jiko Sokai. Mungkin langsung aja masih. Pertama dulu Anda silakan. Sering terluka, tidak mendendam. Halo semua, aku Hidang. Aduh. Harus dong Mas. Harus dong sih. Aduh. Muka samar tapi suka berawal. Hai semuanya, saya Akmal. Gila, keren. Ini kita juga penonton bayaran teman-teman ya, jadi kita nggak terlalu sepi-sepi banget. banget. Jadi diharapkan sih, ya bisa lucu. Bisa menambah apa namanya? Keceriaan. Keceriaan. Iya, betul. Tapi sebelum lanjut, mungkin jabatannya kan kita akan bahas tentang Oh iya, Hima. betul. Q&A tentang Hima. Hima, betul. Ya sedikit ngejokes untuk Hima nggak apa-apa lah ya. Kalau jabatan Anda sendiri, Mas Idam, di Hima tuh sebagai apa? Saya sebagai anggota. Waduh, Saya anggota. sebagai ketua Hima Kabinet Tumbuh Bersama tahun 2025. Mantap, bentar lagi deh guys. Lanjut. Enggak Iya, usah. iya. Oh, saya benar. Kalau saya sebagai wakilnya dia, Iya. wakahim. Oke. Istri saya. Jangan. Enggak mesti ibarat rumah tangga. Organisasi Ibarat. itu ketua, ayah, dan wakil itu Ya, seorang ibarat ibu. organisasi itu rumah, isinya adalah ayah, ibu, dan anak-anak. Kita punya anak berapa Mas? Wah, Kebetulan lumayan. ya. Jujur, banyak. Banyak. Sebutin satu-satu jangan Nggak ya. usah. Oke, mungkin gak usah lama, kita langsung lanjut masuk ke pertanyaan pertama dari Siap. Q&A kali ini Mas Idam ya. Siap. Pertanyaan Siap. pertama. Oke. Pernah nggak Hmm. ketika rapat dimulai, Hmm. awalnya serius nih, Oke. tapi lama-kelamaan atau akan berakhirnya tuh kayak kita membahas gosip-gosip kampus atau tentang organisasi lain atau tentang apalah itu. Pernah nggak kayak gitu? Pertanyaan yang sedikit membangunkan ya Mas. Jujur agak takut juga kayak gitu. Sedikit menghimbau kepada teman-teman di sini ya. Kita tidak berpihak kepada siapapun. Kita berdua netral. Iya. Jujur netral. Tapi kalau klub bola nggak netral. Saya Madrid. Saya MU. Oke, Pak, pertanyaan apa tadi? Pernah nggak ketika rapat dimulai dengan serius, tapi berakhirnya tuh dengan pembahasan tidak serius atau istilahnya kayak gosip segala macam itu pernah? Nah, ini pentingnya manajemen forum, teman-teman. Jadi, Serius ya jawabnya ya. Aja dikit-dikit serius. Jadi, memang harus ada apa namanya? Apa namanya? Peraturan, bukan peraturan. Prosedur rapat ketika adanya pembukaan, terus adanya toleransi, terus fokus pembahasan biar pembahasan itu terfokus. Walaupun memang nanti di akhir ada gosip-gosip ngomongin kepengurusan gitu, ngomongin birokrasi, tapi itu di luar dari rapat begitu. Jadi Itu ngobrol santai nggak masalah, yang penting pembahasan sudah selesai. betul. Mau rapatnya formal mau nggak formal, tapi kalau di akhirat Di akhirat. di akhirnya, Oh, di Mas, akhirnya, oke. tolong kuping. Oh. Ngomong apa tadi saya? Di akhirnya. Di akhirnya akan bahas yang lain itu tidak apa-apa. Itu Betul. karena itu adalah menurut saya ya Hmm. salah satu bentuk kita membaur dengan pengurus yang lain. Pundi. Sekalipun memang pembahasannya tadi. Juga takut.
Nggak apa-apa. Lanjut Mas. Oke. Lanjut. Skip. Siapa yang mau baca Anda atau saya? Saya, Mas. Silakan. Ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas Haidar katanya Mas Haidar. tanya. Kalau nggak jadi pengurus Hima, kira-kira Mas sekarang lebih rajin atau lebih gabut? Oke. Kalau nggak jadi pengurus hima ya, bakal lebih rajin atau lebih gabut? Mungkin agak sedikit gabut ya, kalau misalnya sedang tidak ada tugas. Karena kita tahu sendiri kan tugasnya KP itu kan banyak alias dikit. Menurut saya. Oh iya. Menurut saya. Mungkin Menurut teman-teman banyak, tapi menurut saya deadline-nya yang beda-beda. Jadi akhirnya ya ke bawah nyantai. Jadi mungkin kalau saya nggak jadi pengurus hima dan nggak ada agenda atau kegiatan hima, sedikit gabut mungkin. oh ya. Nggak tahu. Kalau menurut Anda sendiri gimana? Akan gabut atau akan lebih rajin tentang perkuliahan, lebih sering masuk atau gimana? Rajin atau tidaknya di perkuliahan itu tidak terpengaruh oleh organisasi atau apapun. Tetapi Nggak ada. nggak ada tetapinya. Oh, jadi rajin mah rajin aja, ikut organisasi yo akademik aman, tapi kan ada orang yang ketika fokusnya kepecah jadi nggak bisa fokus ke organisasi. Tapi sebenarnya rajin atau enggak ya itu sebenarnya tergantung orangnya, bisa manajemen waktu atau enggak, terus moodnya aman atau enggak. Tapi sebenarnya nih aku sendiri yo katanya bakal lebih gabut karena memang aku kuliah pengen gabung organisasi banyak karena aku kan nggak 2 tahun nggak kuliah, maksudnya biar 2 tahun tuh mas kerja ini pengennya ya organisasi aja lah, suka ketemu orang banyak karena dulunya cuma ketemu orang itu aja jadi bosan. Jadi kalau ditanyain katanya bakal lebih gabut. Nek rajin ya standar aku ngerjain mepet deadline, tapi saat ditiru ya teman-teman. Dia sistem SKS teman-teman. Sistem kebut semalam. Tapi kalau menurut saya ya mau rajin atau enggaknya ya itu juga tergantung pilihan dan komitmen teman-teman juga. Jadi kalau kalian udah join hima ya kalian harus tahu konsekuensinya apa aja gitu sih teman-teman. Yang penting ngobrol sama dosen pendamping akademik. Ya sering mengkonsultasikan lah gimana tentang akademik dan juga organisasi ketika dilakukan musawarah. Biar beliau paham juga enggak terlalu gimana. Ya karena memang dosen pembimbing akademik juga sangat membantu teman-teman saran-sarannya. Betul? Betul. Lanjut Mas Idam. Lanjut. Pertanyaan ke-3 atau Number 3. number 3. Menurut Mas Idam, Ya. hima itu lebih ngelatih tentang kepemimpinan atau kesabaran menghadapi anggota. Nah, apa ini pas banget Anda kan sebagai ketua hima. Menurut Anda itu bakal lebih mengajarkan kepemimpinan atau malah lebih mengajarkan sabar menghadapi setiap anggota atau pengurus? Gimana menurut Mas Idam? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya? Karena all in one. Dari banyaknya metode atau namanya gaya kepemimpinan kan kita harus milih beberapa ya, kan bisa milih semua. Betul. 1, 2 lah. Nah, itu jadi bikin kita apa ya, yang sebagai ketua dan waktu juga mungkin itu bikin tahu nih gaya kepemimpinannya seperti apa, walaupun memang mungkin tidak cocok dengan anggota-anggotanya. Jadi ya sebenarnya itu suatu hal yang nggak bisa dipisahkan gitu, memimpin dan juga menanggapi anak-anak. Ya. Boleh mengambil istilah secara teologinya qiyadah wal jundiyah. Yes. Apa itu? Yang memimpin dan yang dipimpin. Mantap. Ya, gitu. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih mungkin karena saya wakil ketua ya Mas ya. Tupoksi saya kan ya mungkin iya ada memimpinnya sedikit, tapi kan lebih banyak untuk lebih sabar menghadapi setiap anggota kan. Betul. Nah, itu betul. Ya kan? Betul. Kan setiap anggota pasti punya karakter A, karakter B, karakter C yang sangat beragam lah. Jujur sangat beragam. Jadi mungkin kalau saya lebih ke melatih kesabaran. Mungkin kalau kepemimpinan lebih ke beliau. Kalau saya enggak seperti itu teman-teman. Ya ada sedikit. Oke, lanjut. Next. Kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Pertanyaan nomor 4. Nomor 4. Konflik terbesar biasanya soal perbedaan pendapat atau beda selera desain pamflet. Aduh, nih mau giliran saya yang jawab lagi jujur. Kan dua-duanya jawab. Iya, cuma awalnya saya. Coba. Saya sebenarnya gimana coba? Oke. Pertanyaannya, konfliknya biasanya di perbedaan pendapat atau selera desain pamflet? Selera desain yang mengakibatkan debat pendapat di situ, Mas. Itu. Awalnya memang selera desain pamflet. Iya. Sebenarnya semua desain ya, Mas? Iya, semua. Apa sih, Mas?
Mungkin poster sama bisa kaos warna warna. apa lagi Mas? Nah itu yang Itu bikin aja. perbedaan Itu pendapat. dia. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat itu banyak sebabnya. Tetapi memang kan selera terhadap desain itu kadang kekeh-kekehan ya. Iya, ketekan tuh apa ya? Ngotot-ngototan. Keras-kerasan. Tapi nggak masalah. Tapi konflik apapun itu insya Allah selesai dengan cepat. Ya, dan itu juga sebenarnya hal wajar ya teman-teman Wajar. di segala kepanitiaan karena ya kita punya sense of design, sense of warna yang berbeda. Jadi kayak si A bilang A, si B bilang B, ya harus ada penengahnya yang C. C ataupun gitu atau B. Oh ya, tapi yang penting ketika teman-teman menghadapi konflik di HIMA jangan bingung, Ya, betul. jangan heboh, ya, biasa aja. Cobalah jadi penengah, jangan jadi pihak A atau B teman-teman, supaya konfliknya bisa cepat selesai. Jadi menurut kita berdua sih konflik terbesarnya tetap ya bukan itu sih, lebih tepatnya sih lebih ke ya ini salah satu konflik aja yang ada di HIMA. Untuk konflik besarnya kalau menurut saya sih nggak ada konflik yang besar-besar banget. Maksudnya adanya konflik itu juga kan pasti untuk membuat suatu kepanitiaan atau suatu kegiatan HIMA akan jauh lebih baik. Itu nggak sih? Beberapa pendapat tentang konflik itu emang ada fasenya, ada fase yang di awal, di akhir itu plus minus. Kalau misalkan di awal mungkin nanti sudah menemukan ritme, jadi di akhir-akhir bosan. Tapi kalau misalkan nemu masalah di akhir, nanti mungkin pada saat penutupan HIMA atau pada saat udah berakhir manisnya kelihatan banget. Ya betul. Tapi untuk tahu sejak berapa? Masih bisa aja. Lanjut aja. Lanjut aja. Pertanyaan nomor 5. Nomor 5. Oke. Ini dibalik semua drama-dramanya di HIMA, lelah-lelahnya di HIMA nih. Kalau menurut Anda apa hal yang paling berharga ketika menjadi pengurus? Berharga sekarang jadi kahim. Berharga. Iya, yang paling berharga menurut Anda. Yang paling berharga dari awal sampai akhir. Iya, atau yang paling berkesan lah gitu loh. Berharga dari awal sampai akhir itu tujuan, visi dan misi. Itu saya paling yang jelas ya. Agak serius sedikit. Serius sedikit. Jadi kalau yang paling berharga yaitu tujuan. Jadi seberapa berharga tujuan ya karena HIMA mau dibawa kemana, hasilnya bakal apa itu karena tujuan dan visi misi. Kebetulan di HIMA KP ada 3 HIMA KP kabinet ini ada 3 pilar apa aja Mas? Kebermanfaatan, dan pembinaan. Gitu. Jadi fokus kita tuh ada di 3 pilar utama itu teman-teman. Jadi setiap program atau program kerja yang berjalan harus berlandaskan dari 3 pilar tersebut. Lebih tepatnya di kabinetnya Mas Idam, kabinet itu sama. Kalau di Sapa yang Kementerian akan beda ya. Saya yang berharga itu sih Mas Akmal sendiri yang berharga. Kalau yang berharga pastinya dia manahi tanggung jawab yang besar ya sebagai wakahim ya di periode ini itu sangat berharga sih menurut saya karena pengalaman yang saya dapat tuh banyak masih saya bisa lebih bertanggung jawab tentang internal dari HIMA KP itu sendiri, kemudian bisa lebih wise lah pandangannya lah, nggak cuma ke satu departemen tapi ke seluruhnya. Jadi sejauh ini berkembang ya Mas, diri ini berkembang. Alhamdulillah berkembang sekali, alhamdulillah. Untuk lebih ya itu tadi lebih wise sih ke semuanya, nggak cuma ke diri sendiri ataupun ke satu departemen. Ya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir teman-teman. Ya. Mungkin nanti akan ada Q&A selanjutnya mungkin atau ya. Kalau mau tanya-tanya silakan WA Mas Akmal ya. Yang IG-nya 08. Nggak usah masuk. Langsung masuk. IG dulu aja. IG-nya apa? Oh, Facebook aja. Facebook saya Jawa Seni dan Iftinan. Maklum tadi kan 2 tahun GBR jadi saya tidak tua Pak teman-teman. Tapi ya Bang Kopat. Enggak bercanda. Oke, pertanyaan terakhir teman-teman. 5 kata untuk menggambarkan hidup sebagai pengurus HIMA. Ini pertanyaan dari Mbak Lili. Mbak Lili ya? Lili, kita ada 2 nih Lili. Lili siapa Mas? Dua-duanya. Dua-duanya ya? 3. Setengah-setengah ya? Oke, kalau 5 kata. Yang pertama mengesankan. Mengesankan. Yang kedua seru. Yang ketiga menyenangkan. Kan tadi mengesankan. Oh ya, menyenangkan. Oke. Yang keempat dan kelima boom zap apa itu? Itu Bunyi-bunyian. celetukan aja. Iya, Bunyi-bunyian aja. Itu bisa, itu karena maknanya bisa kemana-mana. Jadi saya mengamankan diri saya. Takut. Gak apa-apa. Takut. Itu multi tafsir kok. Tergantung yang memaknai. Iya, betul. Yang kelima. Yang kelima itu Membanggakan. Bangga ya. Menurut saya sih bangga.
sebagai wakil. Alhamdulillah saya juga bangga. Silakan. 5 kata. Yang pertama. Pembinaan, Aduh, lanjut. kebersamaan, kebermanfaatan. Jujur. Udah ngobrol ini bilang kamu. Oh ya, apa itu? Bingung. Yang kelima, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Akhirnya selesai dengan satu urusan, saya tinggal mengambil urusan dan tanggung jawab yang lain. Karena ini di akhir periode. Mantap. Kita bentar lagi demo semua. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kita pribadi masing-masing. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk sesi Q&A kali ini. Kita hari ini cukup 6 pertanyaan dulu. Mungkin kalau next kalau kalian mau tanya-tanya tentang Hima, mau KP atau tentang yang lain bisa tanya ke kita berdua. Kalau saya bisa ke IG saya Akmel, E-nya 2 L-nya 3. Kalau ini nggak tahu kemana dia. 0819312504 Itu WA adalah aja. nomor judul. Agak. Jangan. Ya, mungkin biar penutupannya lebih sedikit fun gitu ya. Loh. Masih Jamil, mungkin Ada apa Nuntun? karena kenapa pantun? Aduh Mas DTR ini. Aduh. Saya nggak tahu. Ya, kenapa pantun mungkin kayak saya kan dari Betawi. Nah, beliau dari Jaksel. Jaksel saya dari Jaksel. Ya. Oke, Mungkin lanjut Mas karena pantun. pantun. Berkas proposal ngomong cakep ya. Cakep, oke, cakep teman-teman. Berkas belum. Oh, ya. Berkas proposal siap ditandatangani. Cakep, Program kerja rapi tersusun rencana. cakep. Terima kasih untuk seluruh pengurus hari ini. Mantap. Semoga langkah kecil membawa dampak besar bagi sesama. Sekian dari kami, saya Akmal. Saya hidam dam dam dam. Sampai jumpa lagi di podcast atau Q&A selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.